Halo, perkenalkan nama saya Selina Rahmamelani dengan NPM akhir 101 dari kelas Birokrasi dan Governansi Digital H041 Administrasi Publik UPS Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Implementasi SPBE Kabupaten Blitar dalam Perspektif Kolaboratif Governance. Ada hal yang melatar belakangi saya untuk memilih topik ini, yaitu karena perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau kita biasa sebutnya SPBE. Pemerintah menetapkan SPBE sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di Kabupaten Blitar sendiri, implementasi SPBE diwujudkan melalui pengembangan berbagai layanan digital pemerintahan dan pelayanan publik. Keberhasilan implementasi SPBE ini bergantung pada pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dan dukungan masyarakat sebagai pengguna layanan, penyedia teknologi sebagai mitra pengembangan sistem, serta pemerintah pusat sebagai regulator dan pembina. Keterlibatan berbagai aktor ini menunjukkan adanya praktik kolaboratif governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Di sini saya menggunakan dasar hukum, yaitu yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, dan saya menggunakan lagi turunan dari nomor 1 tadi, yaitu Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah. SPBE di Kabupaten Blitar diwujudkan melalui berbagai layanan digital, baik untuk administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna layanan, penyedia teknologi sebagai pengembang sistem, akademisi sebagai pemberi masukan, dan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan perizinan digital. Keterlibatan berbagai aktor ini menunjukkan bahwa SPBE tidak dijalankan secara sepihak oleh pemerintah. Pada PPT ini, saya menggunakan pendekatan kolaboratif governance yang dikemukakan oleh Ansel dan Guest pada tahun 2008. Kolaboratif governance adalah proses ketika pemerintah melibatkan aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Pendekatan ini relevan digunakan karena implementasi SPBE tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lainnya. Menurut Ansel dan Guest, terdapat beberapa karakteristik utama dalam kolaboratif governance, yaitu dialog, kerjasama, kepercayaan, dan tujuan bersama. Dialog diperlukan agar setiap aktor dapat berkomunikasi dan menyampaikan kebutuhan maupun masukan. Kerjasama dilakukan karena pemerintah tidak dapat menjalankan transformasi digital sendirian. Kepercayaan dibangun agar seluruh pihak dapat berpartisipasi dan mendukung kebijakan yang dijalankan. Sementara itu, tujuan bersama menjadi dasar agar semua aktor memiliki arah yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam kasus SPBE Kabupaten Blitar ini, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan dan penyedia layanan digital. Masyarakat berperan sebagai pengguna layanan. Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan pembinaan, sedangkan penyedia teknologi mendukung pengembangan sistem digital. Oleh karena itu, implementasi SPBE di Kabupaten Blitar dapat dianalisis menggunakan pendekatan kolaboratif governance karena melibatkan kolaborasi antar aktor pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. SPBE bukan hanya urusan pemerintah, tetapi hasil kolaborasi berbagai aktor yang saling mendukung.
Pada implementasi SPBE di Kabupaten Blitar ini terdapat keterlibatan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Di sisi pemerintah, terdapat pemerintah Kabupaten Blitar sebagai penanggung jawab kebijakan, Diskominfo sebagai koordinator pengembangan sistem dan infrastruktur digital, Dispendukcapil sebagai penyelenggara layanan administrasi kependudukan digital, serta kecamatan dan desa-desa yang membantu pelaksanaan layanan di tingkat lokal. Sementara itu, di sisi non-pemerintah terdapat masyarakat sebagai pengguna layanan dan pemberi umpan balik, akademisi yang dapat memberikan kajian maupun rekomendasi pengembangan kebijakan, penyedia teknologi yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan sistem digital, serta pelaku usaha yang memanfaatkan layanan perizinan digital seperti OSS. Keterlibatan berbagai aktor ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE ini tidak dijalankan oleh pemerintah secara sendirian saja, melainkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki peran berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu seperti tadi, mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Pada slide sebelumnya ini telah dijelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam implementasi SPBE Kabupaten Blitar. Lalu pada slide ini saya menjelaskan bagaimana hubungan dan kolaborasi antar aktor tersebut berlangsung. Pemerintah pusat berperan sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan SPBE, pembinaan, serta evaluasi pelaksanaannya di daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar kemudian menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam berbagai layanan digital yang digunakan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan penyedia teknologi untuk mengembangkan dan memelihara sistem digital. Selain itu, akademisi dapat memberikan kajian dan rekomendasi guna meningkatkan kualitas implementasi SPBE. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai pengguna layanan sekaligus pemberi umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Dari hubungan tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada satu aktor yang bekerja sendiri. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Kondisi ini menunjukkan adanya collaborative governance, yaitu kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi SPBE di Kabupaten Blitar. Pertama, adanya regulasi yang jelas, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2022. Yang kedua, adanya komitmen dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengembangkan berbagai layanan berbasis digital sebagai bentuk transformasi birokrasi. Faktor berikutnya adalah perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pelayanan publik dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengguna layanan digital dan pemberi umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan SPBE di Kabupaten Blitar tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, tetapi juga didukung oleh perkembangan teknologi dan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan publik digital. Selain memiliki berbagai faktor pendukung, implementasi SPBE di Kabupaten Blitar juga menghadapi beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu literasi digital masyarakat yang belum merata, menyebabkan tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Kedua, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi sehingga pengelolaan sistem digital belum dapat berjalan secara maksimal. Permasalahan berikutnya adalah integrasi sistem yang belum sepenuhnya optimal antar perangkat daerah. Hal ini dapat menghambat efektivitas pelayanan karena data dan layanan belum terhubung secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga menghadirkan tantangan berupa risiko keamanan data dan sistem informasi yang harus terus diantisipasi oleh pemerintah.
Meskipun kolaborasi antar aktor dalam implementasi SPBE sudah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan literasi digital masyarakat, perbaikan integrasi sistem, dan penguatan keamanan digital agar tujuan SPBE dapat tercapai secara lebih optimal. Pada slide ini, saya melakukan evaluasi implementasi SPBE Kabupaten Blitar menggunakan indikator kolaboratif governance dari Ansel dan GES. Indikator pertama adalah face-to-face dialog atau komunikasi antar aktor. Dalam implementasi SPBE, komunikasi telah dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan layanan digital. Indikator kedua yaitu trust building atau pembangunan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital mulai terbentuk meskipun masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kualitas layanan dan keamanan sistem. Selanjutnya yaitu dari aspek komitmen. Pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan komitmen yang tinggi melalui penerapan berbagai layanan digital dan dukungan regulasi daerah. Pada aspek shared understanding, para aktor memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, intermediate outcomes atau hasil antara juga sudah terlihat, seperti meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan digital dan semakin berkembangnya sistem pelayanan berbasis elektronik. Berdasarkan kelima indikator tadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Blitar telah menunjukkan praktik kolaboratif governance yang cukup baik. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, integrasi sistem, literasi digital masyarakat, dan keamanan informasi agar kolaborasi dapat berjalan secara lebih optimal. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam implementasi SPBE telah memberikan hasil positif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mendukung transformasi digital pemerintahan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SPBE merupakan kebijakan strategis yang mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di Kabupaten Blitar, implementasi SPBE tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga berbagai aktor non-pemerintah seperti masyarakat, akademisi, dan penyedia teknologi. Jika dianalisis menggunakan pendekatan kolaboratif governance, implementasi SPBE menunjukkan adanya kerjasama lintas sektor yang ditandai dengan komunikasi, komitmen, dan tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti keterbatasan sumber daya manusia digital, integrasi sistem yang belum optimal, literasi digital masyarakat, dan keamanan data. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Blitar ini telah menunjukkan praktik kolaboratif governance yang cukup baik dan memiliki potensi untuk terus berkembang melalui penguatan kolaborasi antar aktor yang terlibat. Terima kasih.